Welcome back di Ending Cinema. Hari ini kita bahas film Korea yang unik, campuran komedi dan romans dari tahun 2021, judulnya Sweet dan Sour. Siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke wilayah penuh spoiler. Jadi yang belum nonton, mending siapin mental atau langsung cari popcorn. Kita mulai dari kota Incheon, di mana ada cowok bernama Jang Hyuk, seorang engineer baru yang baru aja dapat status pegawai tetap hore. Tapi belum sempat rayakan, dia malah masuk rumah sakit gara-gara hepatitis B. Tenang, ini bukan yang nular dari nafas atau tatapan tajam kok. Cuman bisa lewat cairan tubuh. Tapi tetap aja, orang tuanya cuma nengok sekali, terus langsung cabut. Teman-temannya, ya paling banter cuman ngirim chat, cepet sembuh bro. Di rumah sakit pun dia kayak anak kos ngenet. Pasien lain ogah deket-deket, minta tirai selalu ditutup, kayak lagi main petak umpet. Untungnya, ada satu cahaya di tengah lorong rumah sakit gelap itu. Daeun, perawat baik hati yang nggak cuman ramah, tapi juga ngasih semangat. Lewat ciuman ke kantong infus. Iya, bukan ke pipi, tapi ke plastik infus. Romantis versi rumah sakit banget. Suatu malam, Jang Hyuk keluyuran dan nemu Daeun lagi ngudut di tangga darurat. Dia ngeliat Daeun pakai cincin dan langsung mikir, wah, udah punya pacar nih. Tapi ternyata itu cuma cincin kelulusan. Daeun cerita soal kerjaannya yang berat banget, shift panjang kayak maraton. Dan karena itulah dia ngerokok, biar nggak pingsan sambil ngasih suntikan. Tapi obrolan mereka diganggu sama suster kepala galak yang tiba-tiba muncul. Daeun refleks pura-pura nyalahin Jang Hyuk. Kamu jangan ngerokok dong. Terus kabur kayak ninja. Besoknya, dia datang buat makasih karena udah bantuin nutupin aksi merokoknya. Dan entah kenapa, tiba-tiba dia mulai ngambil makanan dari piring Jang Hyuk, baru sadar. Panik sendiri, terus kabur. Tapi sempat kasih warning ke pasien lain. Jangan jahat ke Jang Hyuk ya. Lama-lama hubungan mereka makin akrab. Minum bareng di depan vending machine. Daeun sampai ketiduran bentar di sebelah ranjang Jang Hyuk saking capeknya. Pas dia mulai berhenti ngerokok dan ngopi, stresnya makin parah. Bahkan dia ngamuk waktu nemu Jang Hyuk nyimpen rokok. Ngeliat itu, Jang Hyuk mulai bantuin. Nyelipin pesan semangat di HP. Nyolong makanan mahal dari pasien lain buat dibagi. Kasih tempat buat Daeun tidur siang di ranjangnya. Dan pura-pura sakit biar bisa keluar bareng naik kursi roda. Daeun pun makin manis. Bandage-nya dikasih stiker lucu segala. Tapi ketika Jang Hyuk bilang dia nggak punya pacar sambil ngomong kasar dikit, Daeun langsung bete dan ngambek. Dia juga nggak mau hubungannya ketahuan sama rekan kerja. Jadi pas Jang Hyuk nyapa di depan orang lain, dia langsung mode, aku tidak mengenalmu. Akhirnya, dokter bilang Jang Hyuk udah boleh pulang. Tapi dia malah sedih karena nggak bakal ketemu Daeun lagi. Malam terakhir, dia nyolong bunga dari pasien yang udah wafat. Sedih sih, tapi niatnya romantis. Buat dikasih ke Daeun. Tapi yang datang malah suster galak, Zong. Besoknya dia nyari Daeun buat pamit, tapi nggak ketemu. Bahkan dia cuekin orang tuanya yang udah jemput. Teman-temannya malah bilang, wah jangan-jangan cuman halu tuh perawat. Tapi Jang Hyuk yakin dia nyata. Dia balik ke rumah sakit, nyoba ngintip file buat dapetin nomor Daeun. Sayangnya cuma sempat ngafalin setengah digit sebelum ketahuan. Pulang ke rumah, dia iseng nelpon berbagai kombinasi nomor berdasarkan ingatannya. Setelah banyak salah sambung, dan mungkin beberapa orang ngira dia tukang undian berhadiah, akhirnya Daeun yang beneran angkat. Ternyata dia cuti karena lagi nggak enak badan. Dan dia nggak ngilang kok, cuman lagi butuh istirahat. Mendengar itu, Jang Hyuk langsung nembak dia lewat telepon. Daeun nggak bilang aku juga suka, tapi langsung ngajak ke apartemennya. Gaspol, Jang Hyuk pakai mobil bokap buat langsung ke sana. Sampai sana, obrolan mereka agak kikuk, kayak dua orang yang mau jadian tapi lupa skripnya. Tapi ujung-ujungnya, Daeun bilang dia kesepian dan ngajak Jang Hyuk nginep.
Setelah semalam nginep bareng, dalam arti literal ya, beneran tidur doang sambil pelukan, pagi harinya Daeun bangun dan kaget. Jang Hyuk udah gantiin bohlam lampu dan masakin sarapan. Cowok ini dapat paket combo, perhatian, niat, dan bisa masak. Daeun sampai mewek terharu, terus ngasih ciuman singkat di bibir. Tapi pas Jang Hyuk mau upgrade jadi French kiss, langsung ditahan. Bukan gitu konsepnya. Sejak saat itu, mereka makin lengket. Jang Hyuk rutin bawa cemilan ke rumah sakit buat Daeun, jemput pakai mobil bokap, jadi satpam plus tukang buang sampah di apartemen Daeun, dan siap sedia dengerin curhatan saat stres. Pokoknya kayak paket layanan 24 jam, minus tagihan. Suatu siang, Jang Hyuk sadar cincin Daeun hilang. Katanya sih ketinggalan entah di mana. Jang Hyuk sempat bilang, kalau aku udah punya rumah sendiri, kamu resign aja dari kerjaan. Bikin stres mulu. Tapi Daeun cuma jawab dengan pelukan versi Korea dari, nanti kita bahas ya. Beberapa hari kemudian, Daeun dapat hadiah liburan ke Jeju. Dia langsung ngajak Jang Hyuk, dan tentu aja cowok ini setuju tanpa pikir panjang. Pas mereka jalan-jalan cari baju couple, baju-baju lucu malah kekecilan buat Jang Hyuk. Dia langsung manyun lihat pasangan lain yang muat baju couple-an. Di stand Macaron, penjualnya ngasih diskon ke Daeun karena sering beli. Tapi Jang Hyuk nolak makan, mulai minder soal berat badan. Akhirnya hari H liburan tiba. Daeun udah nunggu di bandara, Jang Hyuk datang dengan gaya sinetron. Turun dari taksi, lari-lari kecil menuju cintanya. Daeun kasih kejutan, sepasang sepatu kembar. Katanya bukan buat gantiin baju couple, padahal ya udahlah. Jang Hyuk janji bakal pakai sepatu itu buat mulai diet dan olahraga demi dia. Bahkan langsung pemanasan lari-lari di tempat, kayak anak baru ikut gym. Tiba-tiba, cut ke versi Jang Hyuk edisi Glow Up. Sekarang dia langsing, rajin jogging di taman, dan tinggal serumah sama Daeun. Tiap pagi bikin sarapan, buang sampah, terus berangkat kerja. Suatu hari, dia dapat kabar kalau bakal dikirim kerja ke perusahaan gede di Seoul. Statusnya kontrak dulu, tapi ada peluang jadi permanen. Sayangnya, Seoul tuh jauh dari Incheon. Dia coba obrolin ini pas makan bareng Daeun, tapi pembicaraannya ke distract karena datang suster-suster lain. Daeun langsung berubah jadi ninja mode lagi. Nggak mau ketahuan akrab. Beberapa hari kemudian, Jang Hyuk jemput Daeun dan sempat cemburu karena dia ngobrol akrab sama cowok lain yang juga berbadan subur. Tapi cowok ini tetap all out. Dia bawa mobil baru dan janji bakal bolak-balik Seoul Incheon tiap hari demi tetap bareng Daeun. Sebagai bonus, dia kasih cincin baru buat gantiin cincin yang hilang itu. Manis banget ya. Hari pertama kerja di Seoul, Jang Hyuk optimis banget. Lihat orang-orang kejebak macet, dia malah ketawa, ngerasa paling hebat bangun pagi. Tapi begitu sampai kantor, langsung dapat plot twist. Dia nggak sendiri. Ada rekan baru juga, namanya Bo Young. Cewek ambisius yang kayaknya udah ilfil duluan sama Jang Hyuk. Pas makan siang, karyawan tetap nggak ngajak mereka gabung. Jadinya, mereka berdua duduk bareng. Balik ke rumah, Jang Hyuk curhat panjang lebar ke Daeun soal Bo Young yang nyebelin. Tapi malah dia yang ngomong terus. Daeun gak sempat cerita soal harinya sendiri. Besoknya, Jang Hyuk bawa kopi buat semua orang di kantor, niatnya buat bikin kesan baik. Tapi Boyong dengan liciknya malah ngasih kopinya ke semua orang dan gak bilang itu dari Jang Hyuk. Lalu dia ngasih info palsu soal tugas, bikin Jang Hyuk salah ngerjain, dan akhirnya dimarahin atasan. Malamnya, Jang Hyuk curhat lagi ke Daeun, tapi tetap nggak ngasih ruang buat dia cerita. Bahkan buat rencana liburan ke Jeju nanti pun, semuanya dilimpahin ke Daeun. Saat presentasi proyek, Boyong coba ngambil semua kredit, tapi Jang Hyuk nggak tinggal diam. Dia interupsi dan bilang ada kesalahan fatal dalam desain yang bisa bikin jembatannya roboh. Dari situ, dia mulai balas dendam kecil-kecilan.
ngelawak soal kerjaan tambahan yang harus Boyong beresin. Sementara dia bisa pulang duluan sambil nyanyi dalam hati. Tapi tetap aja, tiap pulang ke rumah, Jang Hyuk udah kayak HP 2%. Belum sempat ngobrol banyak, udah langsung KO di kasur. Besok paginya, Jang Hyuk nggak sempet ketemu Daeun karena cewek itu udah cabut duluan. Akhirnya mereka nelponan dan sama-sama sepakat. Nih hidup jadi LDR jarak kota tuh ribet banget ya. Solusinya, kalau Jang Hyuk pulang kerja kemalaman, dia bakal nginep aja di kontrakannya di Seoul dan baru balik ke Incheon pas akhir pekan. Sementara itu, Boyong makin hari makin berantakan. Dia begadang di kantor, ketiduran pas jam kerja, makan terus biar melek, bajunya mulai ada noda-noda misterius, rambutnya penuh remah, dan aromanya juga ikut berkarakter. Pas Jang Hyuk bilang, jangan kebanyakan makan deh. Boyong akhirnya meledak. Dia nangis dan ngaku kalau dia makan terus demi bisa tahan begadang. Semua gara-gara tugas yang kacau karena kesalahan Jang Hyuk. Jang Hyuk pun merasa bersalah dan akhirnya memutuskan bantuin dia semalaman. Saking sibuknya, dia sampai nggak sempet baca pesan dari Daeun yang nanya, masih jadi ke rumah besok. Besoknya, proyek mereka dipresentasikan dan sukses besar. Bosnya sampai muji-muji mereka dan nyuruh tim tetap belajar dari mereka. Abis itu mereka rayain di restoran. Jang Hyuk nggak minum alkohol karena hati. Secara harfiah ya, hati dia bermasalah. Dan ngabarin Daeun kalau dia bakal pulang abis acara kantor. Tapi malamnya, Boyong makin teler jadi Jang Hyuk jagain dia dulu. Pas akhirnya sampai rumah, udah larut banget dan Daeun nggak ada. Ternyata dia dipanggil mendadak buat gantiin shift suster lain. Sebelum telepon ditutup dia cuma bilang, tolong ganti bohlam ya. Sayangnya Jang Hyuk ketiduran dan besoknya langsung cabut kerja tanpa gantiin bohlam. Di kantor bos mereka seneng banget dan kasih proyek baru buat Jang Hyuk dan Boyong. Mereka sekarang udah rukun jadi kerja bareng nggak masalah. Tapi mulai dari situ Jang Hyuk sering lembur bareng Boyong dan makin jarang ketemu Daeun. Bahkan kadang seminggu nggak ketemu sama sekali. Daeun mulai kesal. Dia sebenarnya mau kasih kabar penting banget ke Jang Hyuk, tapi nggak pernah dapat momen yang pas. Proyek kedua pun sukses lagi. Mereka makan bareng buat ngerayain. Sementara itu, Daeun udah nungguin cowoknya pulang sesuai janji. Tapi pas ditanya lewat telepon, Jang Hyuk malah bohong dan bilang masih kerja lembur. Dan malam itu, dia minum. Di salah satu malam, Boyong mulai ngeflirt. Itu jadi alarm buat Jang Hyuk. Waktunya pulang bro. Pas masuk ke apartemen, Jang Hyuk langsung disambut dengan pemandangan tumpukan sampah di lorong. Daeun cuma bilang, itu tolong dibuang ya, sama gantiin bohlam juga. Dan akhirnya mereka ribut. Isinya capek sama-sama, saling ngerasa nggak dibantuin, dan udah mulai nggak nyambung. Daeun ngerasa Jang Hyuk cuma pulang buat istirahat, sedangkan Jang Hyuk ngerasa Daeun egois. Tiba-tiba, Daeun ngedrop bom berita. Aku telat haid. Jang Hyuk langsung panik dan kabur bawa sampah sambil overthinking. Gua bakal jadi bapak. Besoknya, pikiran dia kemana-mana. Dan saat Daeun nelepon ngasih kabar. Udah dicek, aku hamil 4 minggu. Jang Hyuk tambah stres dan sempat marah nggak sengaja ke Boyong di kantor. Untungnya dia minta maaf juga. Dia mutusin untuk ambil cuti dan nemenin Daeun ke OB-GYN. Tapi pas ngisi formulir, Daeun agak canggung nulis bagian wali bayi. Terus dia bilang, tunggu di luar aja deh, aku bisa sendiri, kan aku suster. Habis keluar, mereka pelukan, tapi pas sampai rumah dan cuddling, ponsel Jang Hyuk bunyi, terus karena kerjaan. Akhirnya Daeun bilang, ya udah, kamu berangkat aja. Kali ini Jang Hyuk nggak ngelupain dia. Dia ngabarin terus, dan setelah jam kerja, dia langsung pulang, nggak ada lembur-lemburan bareng Boyong. Mulai dari situ, dia rutin bolak-balik Incheon Seoul setiap hari. Tapi ya, efeknya kerasa banget. Dia jadi sering ketiduran,
tidur cepet, dan waktu bareng Daeun juga tetap minim. Di kantor pun dia mulai kayak orang yang dulu dia ejek, mandi kilat di mobil, telat masuk, dan dimarahin atasan. Satu malam, Boyong nyentil. Kita jadi ketinggalan proyek karena kamu pulang cepat terus. Dan akhirnya, Jang Hyuk balik lagi ke pola lama. Jarang pulang, sering lembur. Akhirnya, weekend tiba dan Jang Hyuk bisa jalan bareng Daeun. Tapi, bukannya senang-senang, dia malah sepanjang jalan isinya cuma ngeluh. Capek lah, pengen pulang lah, cepetan belanjanya dong. Pas Daeun lagi excited mau mampir ke stan Macaron yang udah lama dia incar, Jang Hyuk buru-buru ngajak balik. Udahlah, beli online aja cepet, katanya. Daeun pun mewek, karena ternyata dia ke pasar bukan buat belanja, tapi buat quality time. Bukan yang ngerespon dengan manis. Jang Hyuk malah bikin dia ngerasa kayak ngajak dia keluar tuh melelahkan banget. Padahal Daeun juga kerja dan tetap nyempetin waktu. Jang Hyuk minta maaf, tapi malah keceplosan manggil dia Boyong. Daeun langsung minta berhentiin mobil. Tapi Jang Hyuk salah paham, dikira dia mau mampir ke drive-thru. Dan, boom, mereka ribut depan kasir. Daeun mulai curiga. Kamu selingkuh ya? Jang Hyuk tersinggung dan bilang dia ke rumah Daeun selama ini cuman karena ngerasa kasihan. Lalu Daeun drop fakta besar. Aku udah gugurin kandungan. Jang Hyuk diem dan akhirnya bilang, ya ini salah kita berdua. Mereka ninggalin makanan yang udah dipesan, dan setelah nganterin Daeun pulang, Jang Hyuk balik ke apartemennya di Seoul. Besoknya, cincin yang udah dia beli buat Daeun nyampe, tapi dia cuman masukin ke tempat pensil, nggak jadi dikasih. Suatu malam dia nggak tahan lagi, dan akhirnya cium Boyong. Mereka pun mulai jalan bareng, kerja bareng, nongkrong bareng. Pokoknya udah kayak pasangan. Tapi tiap ngelihat seragam suster di jalan, Jang Hyuk langsung keinget Daeun. Dan pas dia dapat notifikasi dari agen travel soal tiket ke Jeju, dia langsung nge-WA Daeun. Tiketnya buat kamu aja, ajak siapapun yang kamu mau. Pas dia lihat profil Daeun masih pakai tulisan Daeun loves Jang Hyuk. Duh, setelah itu dia jadi kepikiran terus, apalagi pas dapat konfirmasi bahwa tiketnya udah dipakai. Di kantor pun dia jadi linglung. Di rapat akhir tahun, tim tetap dapat semua pujian, sementara Jang Hyuk dan Boyong ya cuman jadi tamu undangan. Di acara kantor malamnya, Jang Hyuk mulai mikir buat balik kerja ke Incheon, sedangkan Boyong bilang dia bakal kuliah ke luar negeri. Udah kehilangan Boyong juga, Jang Hyuk ngecek profil Daeun lagi dan lihat kalau dia bakal pergi ke Jeju pas Natal, sesuai rencana liburan mereka dulu. Pikirnya, wah masih ada harapan nih. Dia ambil cincin dari tempat pensil, naik taksi ke bandara, dan pas turun, dek, dia tabrakan sama seseorang. Ternyata orang itu adalah Jang Hyuk versi gemoy, alias si gendut, yang dulunya sempat kena hepatitis B. Dan barulah kita tahu, dua Jang Hyuk ini beda orang. Daeun sebenarnya duluan ketemu Jang Hyuk kurus hampir 2 tahun sebelumnya, pas cowok itu masuk RS karena patah kaki. Mereka pacaran, tinggal bareng, dan sempat liburan bareng ke Jeju. Tapi pas si kurus mulai dingin dan sibuk sendiri, Daeun mulai deket sama Jang Hyuk gemoy yang jauh lebih perhatian. Dari gantiin bohlam, nemenin makan, sampai jadi guardian buat si calon bayi. Semuanya dilakuin si gemoy. Daeun bahkan pura-pura bilang cincinnya hilang padahal dilepas sengaja. Dan waktu si kurus ngasih tiket Jeju, dia langsung ngajak yang gemoy buat ikut. Balik ke bandara, Daeun bantuin si gemoy berdiri, lalu cuek aja ngelewatin Jang Hyuk kurus. Gak ada drama, gak ada ucapan. Langsung masuk bandara bareng si gemoy. Jang Hyuk kurus cuma bisa marah-marah, tendang tong sampah, dan balik ke acara kantor. Ternyata, Boyong menang undian liburan ke Jeju untuk 2 orang. Dan di tengah segala ironi itu, Jang Hyuk nyalahin semuanya ke mantan bosnya yang udah kirim dia ke proyek ini. Lalu, dia ngeluarin cincin dan nekat ngelamar Boyong sambil bilang dia cinta. Jawaban Boyong, aku belum sampai ke titik itu.
Akhirnya Jang Hyuk ngelamun sambil minum di pojokan pesta, mikir, gue siapa? Di mana ini? Kenapa bisa begini? Kalau hidupmu ribet, tenang, Jang Hyuk membuktikan masih ada yang lebih drama dari sinetron jam 7 malam.